Shalom, kembali lagi saya menemui saudara-saudara di dalam program Rema, di mana kita bersama-sama akan membahas bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Dan kita sudah berada pada kitab Ulangan pasal yang ke-32. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih oleh kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau menganugerahkan kepada kami Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang adalah Allah, yang hidup di dalam kami. Terima kasih memberikan kami hikmat dan wahyu, menolong kami ya Tuhan, mengenal Engkau dengan lebih baik lagi melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Amin. Ulangan pasal yang ke-32, saudara-saudara, adalah mengenai nyanyian Musa. Nah, sebelum kita membahas dalam ulangan pasal yang ke-32, sebenarnya dalam ulangan pasal yang ke-31, Allah telah berbicara kepada Musa untuk menuliskan lagu atau nyanyian untuk orang-orang Israel. Bagaimana Tuhan berkata memperingatkan kepada Musa bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian di bawah pimpinan daripada Yosua. Namun engkau harus menanamkan ke dalam mulut mereka, ke dalam diri mereka tentang Taurat-Taurat Tuhan. Tuliskan itu dengan lengkap. Dan kemudian ajarkan lagu ini juga atau nyanyian ini juga. Dan biarlah nyanyian ini adalah untuk menjadi saksi kepada orang Israel akan kesetiaan dan kasih Tuhan terhadap mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ulangan 31 dikatakan begini, oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Jadi Tuhan tahu dan Tuhan berkata kepada Musa bahwa satu kali kelak ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka menikmati tanah susu dan madu, mereka melupakan aku, kata Tuhan. Mereka mulai mengikuti cara hidup bangsa-bangsa yang lain, menyembah kepada berhala-berhala dan meninggalkan Sang Pencipta yang telah memilih mereka untuk menjadi bangsa yang diberkati dan akan memberkati dunia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata kepada Musa bahwa walaupun mereka melakukan itu semua, mereka akan mengalami berbagai macam derita. Bahkan mereka akan mengalami ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi setiap mereka mendengarkan akan kembali mengingat akan aku melalui nyanyian ini, maka mereka akan kembali mengingat bahwa betapa Tuhan tidak meninggalkan mereka, betapa Tuhan mengasihi mereka, betapa Tuhan senantiasa peduli dengan mereka, dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada mereka. Karena itulah nyanyian itu dituliskan atau disampaikan oleh Musa kepada mereka, saudara-saudara. Dan nyanyian itu, saudara-saudara, isinya adalah teguran, isinya, saudara-saudara, adalah nasihat, dan isinya, saudara-saudara, adalah mengingatkan kepada mereka bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, memanggil dari tanah perbudakan dan menuju ke tanah perjanjian. Bagaimana mereka memberontak, bagaimana mereka tetap disayang oleh Tuhan, bagaimana saudara-saudara Tuhan memelihara selama perjalanan dan memberikan segala kebutuhan mereka. Semua langsung dari Tuhan dinyatakan mujizat-mujizat yang besar, saudara. Tuhan menyatakan itu kepada mereka. Itulah isi lagu-lagu itu. Dan walaupun mereka, saudara-saudara, bahwa di dalam nyanyian itu mereka akan meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap sayang, Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan memulihkan mereka. Tuhan akan merestorasi hidup mereka kembali untuk mereka menikmati apa yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan mereka yang Tuhan telah janjikan.
Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua dalam Ulangan 32 menjadi perenungan kita. Dia berkata demikian, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Saudara, Tuhan tahu bahwa mereka akan melakukan itu semua pemberontakan itu. Namun mereka akan mengalami ketika mereka di dalam pemberontakan mereka akan mengalami bahwa mereka hampa. Mereka akan mengalami bahwa apa yang mereka kejar tidak membuat mereka menjadi tenang, aman, dan tidak membuat mereka menjadi mengalami hal yang lebih baik. Tetapi justru membuat mereka terpuruk, mengalami kekeringan di dalam rohani mereka, mengalami rasa kesepian walau di tengah keramaian itu. Mereka mengalami, saudara-saudara, hati, jiwa, kerohanian mereka sebegitu tandus, saudara. Walaupun mereka berusaha menyembah kepada berhala-berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Karena apa, saudara? Mereka telah kehilangan hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, laut, segenap isinya, yang adalah Allah yang sesungguhnya, yang memilih memanggil mereka, mereka tinggalkan. Tetapi Tuhan telah menaruhkan nyanyian itu di dalam diri setiap orang-orang Israel. Sehingga satu saat ketika mereka mengalami kehampaan, kekeringan, ketandusan dalam hidup mereka, mereka tidak mengalami kepuasan yang sesungguhnya, yang sejati, tidak mengalami kebahagiaan yang mereka cari, tidak mengalami sukacita yang mereka cari, maka mereka mendengar lagu itu mulai muncul dalam diri mereka. Dan lagu atau nyanyian ini, saudara-saudara, mengingatkan mereka kembali akan kasih Tuhan, akan pengampunan Tuhan, akan penerimaan Tuhan selalu atas kehidupan mereka, akan, saudara-saudara, pertolongan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Dan Tuhan di sini berkata, biarlah pengajaran ini menitik laksana hujan. Perkataan Tuhan menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Betapa ini adalah, saudara-saudara, pengharapan bagi tanah yang tandus. Betapa ini, saudara, jangankan titik air, embun saja, saudara-saudara, yang bisa membasahi tanah yang kering, yang tandus, saudara-saudara, yang mengalami kehampaan itu, saudara. Datang embun saja itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa dirasakan. Dan Allah menyediakan kasih, Allah menyediakan pemulihan, restorasi bagi mereka, saudara-saudara, yaitu ketika mereka mulai menyadari kembali, dan nyanyian pemulihan ini, nyanyian restorasi ini mulai bekerja dan terdengar, maka mereka direstorasi oleh Tuhan. Mereka mulai memiliki pengharapan kembali. Mereka memiliki kembali, saudara-saudara, akan kehidupan yang kembali tumbuh secara rohani. Hubungan yang kembali baik dengan Bapanya di surga. Hubungan yang kembali baik dengan Tuhan, yang kemudian membawa mereka untuk menikmati segala janji-janji Tuhan, saudara-saudara. Ini menjadi sebuah gambaran. Ini menjadi, saudara-saudara, peringatan, nyanyian buat kita juga. Bahwa, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah begitu banyak orang di tengah dunia ini, saudara, yang mengalami hal yang sama, yang walaupun mengisinya dengan berbagai macam hal ke dalam kehidupannya, saudara, maka tidak ada bagi dia, saudara-saudara, akan apa yang dikatakan kebahagiaan. Tidak ditemukan apa yang dikatakan kepuasan yang sejati. Tidak ditemukan sukacita yang sesungguhnya. Tidak dialaminya, saudara-saudara, akan damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena hal-hal dunia ini tidak bisa memberikan hal itu. Hanya bisa terjadi di dalam Tuhan yang telah menyediakannya bagi setiap orang. Melalui apa, saudara? Melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus itu laksana hujan
Yesus Kristus adalah laksana perkataan, atau dia adalah firman Allah yang seperti embun yang turun ke atas setiap hati yang gersang. Hati yang mengerang oleh karena dosa-dosa. Hati yang pahit oleh karena berbagai macam keadaan hidup. Dan hati yang tidak berpengharapan lagi. Hidup yang hampa, yang tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami sejahtera yang sejati, tidak mengalami kepuasan yang sejati, saudara-saudara. Yesus datang. Yesus datang, saudara, adalah seperti hujan, adalah seperti embun, seperti hujan renai atau dirus hujan yang menyuburkan kembali tumbuh-tumbuhan. Itulah Yesus Kristus, saudara-saudara. Dia datang dan berkata, "Aku datang untuk memberi hidup." Dan bukan sekedar hidup yang biasa, tapi hidup dalam segala kelimpahannya. Mengapa? Karena hidupnya adalah hidup Allah. Hidup yang kekal. Dan hanya itulah harapan satu-satunya yang bisa bukan hanya membawa sejahtera, bukan hanya membawa saudara damai, bukan hanya membawa kebahagiaan dan sukacita kepuasan yang sejati, bukan hanya mengisi kekosongan jiwa manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini, saudara. Kecuali bahwa itu memang adalah tempat bagi Yesus untuk berada di sana, saudara. Dan bukan hanya itu, tetapi saudara-saudara, hidup ini adalah hidup yang membawa kita ke dalam kekekalan kelak untuk dapat hidup selama-lamanya bersama Tuhan dalam kemuliaannya di surga. Ini satu perkara yang satu berkat yang luar biasa yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, dan tidak ada pernah kitab manapun dan tidak ada pernah seorang pun yang bisa berkata seperti Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai ke rumah Bapa di surga kecuali melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, orang berkata ada banyak jalan menuju Roma, yaitu ke Roma. Tapi Yesus berkata ke sorga cuma ada satu jalan. Dan Yesus berkata, dialah jalan. Cuma ada satu kebenaran yang sejati. Yesuslah kebenaran itu. Bagi setiap orang yang tahu dan ingin mengalami kebenaran dan dibenarkan hidupnya, hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya ada satu hidup yang bisa memberikan kita hidup yang kekal. Itulah hidup yang ditawarkan dan diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya. Seperti dia katakan, aku datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Saudara-saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus melanjutkannya di dalam Kisah Rasul. Penulis Kisah Rasul mengatakannya, saudara-saudara, Rasul Paulus menyampaikannya di depan banyak orang, bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Yesus bukan manusia biasa. Dia memang adalah manusia, tapi dia juga Allah, saudara-saudara, 100%. Ada yang berkata, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Kenapa tidak? Kalau kita percaya, saudara-saudara, bahwa Allah Maha Kuasa bisa menjadi apa saja, mengapa jadi manusia tidak bisa? Dia manusia, tapi dia Allah juga, saudara. Inilah keunikan daripada Yesus Kristus yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena dia Allah yang mampu melakukan apa saja. Dan di dalam dialah, saudara, keselamatan bisa kita terima. Hidup yang kekal bisa kita terima. Dialah pengharapan. Dialah hujan. Dialah titik-titik hujan. Bukan hanya titik-titik hujan. Bukan hanya seperti embun yang menetes, saudara-saudara. Tetapi dia adalah dirus hujan atas setiap tumbuh-tumbuhan. Atas setiap kehidupan ini, saudara-saudara. Dialah pengharapan, iman, dan kasih yang dibutuhkan oleh manusia. Dialah sumber dari semua itu, saudara. Dialah satu-satunya yang bisa kita percaya, kita harapkan untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Dia tidak berkata bahwa saya akan menunjukkan kepada saudara di mana jalan itu, tapi dia berkata, akulah jalan itu. Dia tidak berkata, saya akan mengajarkan kepada saudara bagaimana supaya kita bisa mengetahui kebenaran, tapi dia berkata, akulah kebenaran. Dia tidak berkata,
Aku akan menunjukkan kepada saudara di mana saudara mendapatkan hidup. Tapi dia berkata, akulah hidup itu. Dialah yang sebenarnya dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia. Apapun yang manusia cari di bawah kolong langit ini, saudara, tidak bisa menggantikan posisi Yesus yang ada seharusnya di dalam diri manusia. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih, engkau sudah mencoba segala hal. Bahkan engkau sudah mencoba agama. Tetapi engkau tidak menemukan keselamatan itu. Tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Tidak menemukan, saudara, sejahtera dan sukacita yang sejati. Kepuasan sejati dalam hidup ini, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, memang itu tidak akan saudara temukan. Kecuali saudara menemukan Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Saudara membuka hati dan percaya dan menerima dia sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Maka saudara-saudara menemukan apa yang saudara cari selama ini. Apa yang saudara perlukan selama ini. Sebenarnya itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhanmu. Dia adalah Tuhanmu. Saya mau katakan bahwa dia adalah Tuhan yang dibutuhkan semua orang. Dia adalah pencipta langit bumi segenap isinya itu. Karena itu buka hati. Dan kalau engkau selama ini adalah orang yang percaya mengikut Yesus, namun engkau merasa hampa, engkau mencari hal-hal dunia, dikuasai oleh perkara-perkara dunia, engkau merasa hampa, engkau merasa, saudara-saudara, hubunganmu dengan Tuhan begitu jauh. Saya mau beritahu kepada saudara, nyanyian ini menyatakan kepada kita bahwa dia tidak pernah jauh dari saudara. Dia tidak pernah sedetik pun, dia tidak pernah semenit, sedetik pun, sesaat pun dia tidak memperhatikan saudara. Dia selalu bertanggung jawab atas seluruh hidupmu. Sekalipun engkau tidak setia, dia selalu setia. Sekalipun apapun yang kau rasakan tentang Tuhan, entah positif atau engkau sedang merasakan Tuhan secara negatif, dia selalu mengasihi engkau. Dia selalu peduli dengan engkau. Dan dia selalu punya banyak hal untuk merestorasi hidupmu. Hari ini, Tuhan mau memperbaiki hubungan itu dengan engkau. Bahwa dia mengasihi. Dia tidak menuduh engkau. Dia tidak memberatkan engkau, saudara. Engkau datang dan dia mengasihi engkau. Engkau senantiasa dikasihinya, dihargainya, dimuliakannya dalam hidup. Dan adalah hati Tuhan, engkau direstorasi kembali. Untuk mengalami kehidupan yang bertumbuh di segala hal. Untuk mengalami hidup Allah yang sejati itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu mari saat ini engkau datang pada Tuhan. Karena dia ada untukmu. Dia mengasihi engkau. Dan dia selalu memperhatikan engkau. Walau engkau tidak merasa, engkau tidak setia, dia selalu setia terhadap saudara dan saya. Karena itu mari bersyukur kepada dia. Bersyukur kepada dia. Dan sembah dia dalam hidupmu. Hanya Yesus Kristus, itulah kebutuhan kita yang sesungguhnya. Dan seperti banyak hamba Tuhan berkata, memiliki Yesus, engkau memiliki segalanya. Ketika engkau memiliki Kristus, maka restorasi yang sesungguhnya terjadi di hidupmu. Maka engkau menikmati sejahtera yang penuh, sesungguhnya kepuasan yang sejati, kebahagiaan, sukacita yang daripada Tuhan. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran ini datang kepada saudara. Bahwa ada nyanyian kasih, nyanyian restorasi. Dia mau saudara direstorasi hidupnya. Dan hanya di dalam dia, satu-satunya pengharapanmu. Di dalam dia ada kasih yang sanggup merestorasi hidupmu. Walaupun engkau berpikir apapun, tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Biar hari ini roh Tuhan merestorasi. Roh Tuhan bekerja di dalam setiap hati. Dan membuka hati. Biar Kristus yang mengambil posisi di dalam hati setiap orang saat ini. Dan boleh ya Tuhan, Engkau
disembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan, Engkaulah yang dinantikan, dan Engkau juga yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama dalam setiap hati. Berkat-Mu atas umat-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara, senantiasa ada kasih yang sanggup merestorasi apapun pergumulan hidup itu saudara, di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya untuk saudara. Karena itu, senantiasa bersuka cita bersama dengan Dia. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.